Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'il awliya'i wal ulama'i wal fuqaha'i thumma ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Imam Habib Muhammad thumma ila jami'i asatidina wa masyayikhina wa mu'allimina lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa akhlaqihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Faslun tawikilah fasal fi ma'rifatin nafsi ing dalam bab mertelakake ngawruhi awak. Pengetahuan pasal ini menjelaskan tentang pengetahuan dan pengenalan kita tentang identitas diri kita yang sebenarnya. Qala al-Imam Ghazali, i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafs. I'lam rusira anna miftaha ma'rifatillahi suhune kuncine ma'rifat maring Allah Ta'ala. Huwa ya miftah ma'rifatillah iku ma'rifatun nafsi, ngawruhi awak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kuncinya makrifat datang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia menika makrifat ngawruhi datang diri kita sendiri. Artinya seseorang tidak akan mampu makrifat kepada Allah sebelum ia mengenal atau mengetahui tentang identitas dirinya sendiri. Kama kaya uliye keterangan qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Al-ayah. Sanurihim bakal meruhaken sapa ingsun Allah ing sira kabeh alladzina ing ayat-ayat kita fil afaqi ing dalam jagat raya, ing dalam penjajahan, wabi anfusihim dan ing dalam awak ira kabeh, ing dalam awake alladzina, konteksnya adalah tentang orang-orang kafir, wabi anfusihim dan ing dalam awake alladzina kafaru, hatta yatabayyana sehingga dadi pertelo lahum kedue alladzina kafaru annahu stuhuni al-Qur'an iku al-haq, kebenaran. Wa qala lan ngendika dawuh sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man utawi sapane wong arafa kang weruh sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Jadi faqad arafa mongko teman-teman weruh utawa ngerti sapa man rabbahu ing pangerane man. Walaysa lan ora ana apa syai'un susuwiji iku aqrabu luweh parek ilaika maring sira min nafsika tinimbang saking awak ira. Mongko fa idza lam ta'rif lamun ura weruh utawa ura ngerti sapa sira nafsaka ing awak ira, pakaifa ta'rifu mongko hale kaya apa ta'rifu weruh sira rabbaka ing pangeran ira. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dawuhipun Imam Ghazali, walaisa syai'un aqrabu ilaika min nafsik. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada diri kita sendiri selain daripada diri kita. Jadi yang paling dekat terhadap diri kita ya diri kita sendiri. Sehingga faedah dalam ta'rif nafsaka, ketika seseorang atau ketika kita tidak mengenali, mengetahui tentang identitas diri kita sendiri, lalu fakaifa ta'rifu rabbak, bagaimana mungkin kita akan kenal, kita akan punya pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in kulta mongkolamun takon siro, ini a'rifu nafsi, ini setuhul ingsun, niku a'rifu ngerti utawa weruh sapa ingsun nafsi ing awak ingsun. Fa'in nama ta'rifu angin pestine ngerti utawa weruh siro al jismal dohiro ing jisim utawa bentuk kang dohir utawa kang lahir. Nah, tentang inggil wau disebutake bahwa sesuatu yang dekat kepada kita itu tidak ada kecuali diri kita sendiri. Maka nalar kita pasti akan berpikir, inni a'rifu nafsi, aku ya weruh karo awakku dhewe. Lagi tangan meripat ndasirah, aku weruh karo awakku dhewe. Maka pengetahuan kita tentang itu, kita mengira bahwa selama ini kita telah kenal terhadap diri kita sendiri, pengetahuan kita, persepsi kita tentang diri kita sendiri yang kita kenali ini, ketika kita bercermin, maka ta'riful jismad dohir, pengetahuan kita tentang diri kita itu adalah sebatas pengetahuan jisim yang dohir, adalah bentuk jasad luar, casingnya mawon. Alladzi kang huwa utawi alladzi atau huwa utawi ajismad dohir iku al-yadu war-rijlu war-ra'su wal-justu, yaitu tangan, sikil, sirah, awak. Wala ta'rifu lan ora ngerti sapa sira ma ing perkara fi batini ka ing dalem batinira minal amri nyatane saking perkara alladzi kang bihi kelawan amr ida kutub tatat kalane ngamuk sapa sira talabta mongko goleki sapa sira al khusuma ta ing para padu wa idastahita tatkalane sahwat sapa sira talabta mongko golek sapa sira an nikah ing nikah wa idza ji'ta mongko lamun luwe sapa sira talabta mongko golek sapa sira al akla ing panganan wa idza atasta mongko tatkalane ngelak sapa sira talabta mongko golek sapa sira asyurba ing ombenan. Wadawabu mongko utawi kewan tusyariku skuton apa dawab ka ing sira fi hadil umuri ing dalem ikilah pira-pira perkara. Nah, pengenalan kita terhadap diri kita sendiri selama ini adalah pengenalan yang hanya berhenti pada pengetahuan bentuk dohir, bentuk luarnya saja, sementara yang ada di dalam diri kita tidak pernah tahu. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amri, kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang ada di dalam batin kita ini. Maka yang disebut oleh Rasulullah, man arafa nafsah, siapa yang tahu tentang dirinya maka tahu tentang Allah, maka makrifat kepada Allah yang dimaksud adalah yang ada di dalam, yaitu batin kita. Karena ketika kita marah, ketika kita dalam keadaan benci, maka kita pasti akan mencari musuh. Ketika kita menginginkan sesuatu, syahwat terhadap sesuatu, syahwat terhadap seorang perempuan, maka kita pasti akan nikah. Dan ketika kita lapar, pasti kita akan mencari makanan. Ketika kita haus, pasti akan mencari minuman. Nah, itu adalah bentuk-bentuk lahir kita. Oh, angger wong iku ngamuk, ya mesti golek, mesti duwe musuh, mesti ana musuhe.
Wong iku syahwat pengen karo wong wedok ya nikah, pengen karo bojo ya ngumpuli bojone. Ketika lapar dia akan mencari makanan, ketika dia haus ya pasti akan mencari minuman. Nah semua itu wadawabu tusyariku fi hadal umur, semua itu hewan juga sama dengan kita. Sampeyan delok wedhus misal, kambing misal, kok pengen laken yo laken. Jika ada kambing yang lain dianggap ancaman ya tukaran. Ketika dia haus pasti akan mencari minuman, ketika dia lapar pasti akan mencari makanan. Artinya bahwa ketika kita menganggap diri kita ini adalah bentuk dohir ini, maka hakikatnya adalah kita itu sama seperti binatang. Nah, wal wajibu mongko utawi kang wajib alaika ing atase sira iku ta'rifa yen to ngerti sapa sira nafsa ing awak sira bil haqiqati kelawan sejatine. Maka yang wajib atas kita itu adalah pengetahuan tentang esensi daripada diri kita yang sebenarnya. Sajane awak iki sapa? Sebenarnya kita ini siapa? Itu yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita gali. Bukan hanya pulau kali panjenengan niki cukup mengetahui tentang lahiriah dohiriah saja, pinter maesi bentuk dohir, tapi kita membiarkan batin kita, ruh kita menangis meringik karena tidak pernah diopeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta tudrika sehingga nemu siro ayya syai'in anta ayya syai'in ing endi-endi suwi-wiji anta utawi siro wa min aina jita lan sangking endi-endi jita teko siro ila hadal makani tumu kemarin ikilah panggonan yaiku dunya wali ayyi syai'in khuliqta lan krono endi-endi perkara khuliqta den dadekake siro wabi ayyi syai'in lan sebab endi-endi perkara sa'ada tuka utawi bejo nira wabi ayyi syai'in lan sebab endi-endi perkara syaqa uka utawi cilaka ira. Maka timbullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gali pada akhirnya ketika kita sudah berusaha untuk mengenali identitas diri kita yang sebenarnya, maka pasti orang yang berakal pasti akan punya pertanyaan-pertanyaan. Ayyisya'in anta, kita ini siapa? Identitas kita yang sebenarnya itu siapa? Wa min aina ji'ta ila hadal makan. Dan dari mana kita didatangkan kok ujuk-ujuk ono ning donya iki, kita ini dari mana? Asal kita ini dari mana? Wali ayyisya'in khuliqta. Dan karena apa kita dijadikan oleh Allah, dan sebab apa kita itu bahagia, dan sebab apa pula kita itu menjadi celaka. Ini satu pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kita mencari jawaban, atau bahkan kita tidak terusik untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini yang paling urgen dalam hidup kita di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqad jumi'ta lan teman-teman dan kumpulake, waqad jumi'at lan teman-teman dan kumpulake fi batinika ing dalam batin ira apa sifatun pira-pira sifat, apa sifatun pira-pira sifat minha iku setengah sangking sifatul bahaimi utawi sifat-sifat Rajapaya, wa minha setengah saking sifatus sibai utawi sifat-sifate binatang buas, wa minha lan iku setengah saking sifatus syayatini utawi sifat-sifate setan, wa minha lan iku setengah saking sifatul malaikati utawi sifat-sifate malaikat. Maka sungguh di dalam diri kita ini
terakumulasi, terakomodir beberapa sifat-sifat. Salah satu daripada sifat-sifat itu bahwa di dalam diri kita ini kita punya sifatul bahaim, sifat kebinatangan. Kita juga punya sifat siba, sifat binatang buas, kebuasan, ketamaan, kerakusan. Itu namanya sifatus siba, sifat binatang buas. Dan di dalam diri kita juga ada sifatus syayatin, sifat-sifat kesetanan. Dan di dalam diri kita juga ada sifatul malaikah, sifat-sifat kemalaikatan. Para jamaah bolo-bolo Majelis Tunggal Roso, dari sini kita akan langsung mengarah kepada sejarah bagaimana leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur tanah Jawa, dengan kecerdasan beliau-beliau dulu mengenalkan kepada anak cucunya, cicit-cicitnya tentang pemahaman sedulur papat limo pancar. Ini bukan satu pemahaman yang sesat. Pemahaman sedulur papat limo pancer ini bukan pemahaman yang musyrik. Orang yang mengatakan pemahaman itu adalah pemahaman yang sesat, dia tidak pernah, dia itu pengetahuannya tentang ilmu-ilmu seperti itu masih minim. Nah, pemahamannya itu ternyata searah dengan pemahaman Imam Ghazali. Bahwa di dalam diri kita ini ada 4 sifat yang melekat di dalam diri kita yang sejati ini. Sifatul bahaim, sifatus siba, sifatus syayatin, sifatul malaikat. Semuanya ada 4. Pun lanjut, faruhu mongkau tawir ruh iku haqiqatu jauharika, hakikate intine awakiro, intene awakiro, wa ghairuha lan saliyane ruh iku gharibun asing mingka saking siro. Dan ruh ini adalah hakikat daripada intan, perhiasan yang sangat berharga. Nah, ruh ini adalah hakikoh jauhari. Nah, kalau di dalam pemahaman Jawa ini ruh itu disebut pancer, jadi sedulur papat limo pancer. Plek wis gathuk niku pun. Nah, pancer itulah hakikat daripada diri kita atau disebut dengan ruh itu sendiri. Dan pancer ini selalu diikuti dengan sedulur papat, yaitu kakang kawah, adi hari-hari, user, getih. 4 ini merupakan komponen terpenting dalam diri kita. Nah, ini yang paling inti. Sedangkan yang lain itu asing semua. Semuanya adalah benda-benda asing di dalam diri kita. Wa'ariyatun indaka. Fal wajibu mongko utawi perkara kang wajib alaika ngatasi sira iku anta'rifan yen to ngerti sapa sira hada ing ikilah hakikatur ruh wa ta'rifu lan ngerti sira annalikul liwahidin satemene keduwe saben-saben siji min haula'i saking kabeh ing mau godaan ono panganane wa sa'adan lan ono kesenengane. Setelah kita mengetahui tentang identitas diri kita yang sejati, bahwa di dalam diri kita ini ada sifat hewan, ada sifat binatang buas, ada sifat setan, ada sifat malaikat, dan ada ruh sebagai bagian daripada yang paling inti dalam diri ini, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui masing-masing dari satu itu
punya makanan, membutuhkan asupan makanan, asupan energi, dan juga ada kebahagiaannya. Dan selama ini kita ini tertidur. Kita ini hanya peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan dohiriyah kita, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tanpa kita memikirkan bahwa ruh kita ini juga punya kebutuhan. Jika jasad ini punya kebutuhan primer, maka ruh juga punya kebutuhan primer. Akan tetapi, keberadaan jasad ini menutupi keberadaan entitas yang paling dalam diri kita ini. Jika kita tertutup dan kita sedikit pun tidak ada keinginan untuk mengetahui siapa sebenarnya diri kita ini. Nah, fa inna sa'adatal bahaimi mongko stuhune kebahagiaan raja kaya iku bil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi, ialah makan, minum, tidur, dan nikah. Maka sifat kehewanan di dalam diri kita ini, sifat binatang di dalam diri kita ini, dia akan bahagia ketika makan, minum, tidur, dan laken utawa nikah terpenuhi. Mula kok ono menungso, kok ono uang, atau kita sendiri, atau saya sendiri, ketika kita hanya bisa merasakan kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu terletak pada makanan, terletak pada minuman, terletak pada tidur dengan kasur dan bantal yang super mewah, atau terletak pada nikah, terletak pada ngumpuli bojo, maka identitas kita tidak lebih dari seekor binatang. Rogone menungso, ning jeruane sifat-sifatnya tidak lebih dari seekor binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa in kunta mongko lamun ono sapa sira minhum setengah saking bahaim fajtahid, mongko nemen-nemen ono sira di a'malil jawfi saking amal-amale weteng wal farji lan amal-amale farji kemaluan. Maka ketika kita menemukan, ketika kita merasa bahwa terdeteksi di dalam diri kita ini adalah kok awak iki sing dipikir kok urusan mangan tok, kok awak iki sing dipikir urusan ngombe turu laken tok, iki sifat bahaim iki. Berarti yang ketika itu yang paling dominan di dalam diri kita adalah sifat kebinatakan. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah fajtahid fi a'malil jawfi wal farji. Kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam amal-amal perut. Itulah kenapa lalu ada syariat berpuasa. Cara wong Jawa itu, wong nek kepingin kenal terhadap sedulur papat lima pancer itu harus melakukan satu riyadhah, satu tirakat yang berat. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mengenali itu. Mengenali entitas-entitas gaib yang ada di dalam diri kita sendiri. Mustahil akan terkenali. Wa sa'adatas sibai lan kebahagiaan binatang buas bidurbi wal fatki. Kebahagiaannya binatang buas itu adalah tukaran, mukul, mateni. Ketika kita itu dalam kehidupan sehari-hari kula kalih panjenengan niku kok gawenane emosi tok, gawenane tukaran tok, gawenane pengin mateni wong tok, maka berarti yang dominan di dalam diri kita adalah sifat-sifat kebuasan, sifat-sifat serigala berbulu manusia. Bukan serigala berbulu domba, tapi serigala berbulu berambut manusia.
manusia, wa sa'adatasy syayatina fil makari wasyarri wal hiyali. Kebahagiaan sifat setan itu adalah merekayasa sesuatu, melakukan satu tindakan-tindakan keburukan dan rekayasa atau tipu daya. Nah, kok wong menuso senengane menipu, senengane berbuat keelekan, keburukan, merekayasa sesuatu sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, berpolitik tapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya atau partainya sendiri tanpa memperhatikan nas-nas hukum-hukum di dalam ajaran Islam syariat, maka yang bersemayam dalam diri kita saat itu adalah kesetanan. Naudzubillah min syarri dzalik. Fa in kunta mongko lamun ono sapa sira minhum setengah saking kabeh niku wau ila akhir pastagil mongko ketungkul sira nungkulno sira bisytigolihim kelawan ketungkul lawan ketungkul kabeh wau kang dhuwur wau asiba wau bahaim wasiba wasyayatin niki wau wa sa'adatil sa'adatal malaikati lan kebahagiaan malaikat fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati ing dalam nekseni kebagusane hadratur rabbaniyah, hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ono wong niku syukurnya luar biasa, sabarnya luar biasa, sesuatu semuanya dikembalikan kepada Allah, musyahadah terhadap keindahan, kebagusan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sifatnya para aulia, maka yang bersemayam dalam dirinya adalah sifat-sifat kemalaikatan. Walaisalan ura'ona lil ghadabi kedue godok amarah wasyahwati lan syahwat keinginan ilaihim maring malaikah opo tariqun dalan. Maka sifat-sifat malaikat ini tidak akan pernah dirasuki oleh kebencian, tidak boleh, tidak bisa dimasuki oleh syahwat, tidak boleh dimasuki oleh macam-macam sifat-sifat kesetanan. Sifat ini adalah sifat yang steril, tidak ada jalan masuk ke dalam dirinya ghadab wasyahwat, quwwatul ghadab wa quwwatus syahwat, kekuatan amarah dan kekuatan syahwat tidak akan masuk, tidak ada jalan untuk masuk ke dalam sifat-sifat malaikat. Ing kunta mongko lamun ono sapa sira min jauharil malaikati setengah saking golongane malaikat wajtahid mongko nemen-nemen ana sira fi ma'rifati aslika ing dalem nemeni ing dalem ngawruhi dasare sira. Maka nek wong kepingin masuk terhadap golongan-golongan malaikat ini, maka kita harus berusaha. Maka kita harus berusaha mujahadah itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk ma'rifat terhadap asal kejadian kita sebagaimana yang diterangkan di atas oleh Imam Ghazali tadi, hatta ta'rifat tariqa sehingga weruh sapa sira at-tariqa ing dalan ilal hadratil ilahiyati maring hadrah pengayuman kang bangsa kepangeranan wa tablugu lan sampai sapa sira ila musyahadatil jalali wal jamali maring ningali keagungane Allah lan kebagusane Allah sehingga kita musyahadah terhadap keindahan Allah, kebagusan Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wong sing pun kebuka kados pun musyahadah kados mekaten niku, maka dia memandang dunia ini sudah tidak ada apa-apanya, memandang dunia ini bi ainil ihtiqar dengan pandangan remeh.
wis isine seneng tok wong ningali keindahan, ningali kebagusan itu kan mesti seneng, maka dia setiap hari hidupnya senang, boten enten rupak sama sekali. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa takhallisa lan nyelametaken sira nafsaka ing awak sira min qaidi syahwati wal ghadabi saking taline syahwat lan amarah. Maka pengetahuan tentang itu, tentang jamalullah, tentang jalalullah itu wong wis musyahadah teng mriku, maka itu akan menjadi tameng yang menyelamatkan kita dari ikatan-ikatan syahwat dan ikatan-ikatan amarah. Wa ta'lama lan ngerti sira anna hadhihi sifata stuhune ikilah pira-pira sifat li ayyi syai'in rukibat krono endi-endi perkara rukibat den susun fika ing dalem sira bima lan weruh sira lan kita tahu bahwa sifat-sifat semua ini adalah sifatul bahaim, sifatus sibak, sifatus syayatin, sifatul malaikah yang disebut di atas tadi, semuanya itu tersusun di dalam diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Fama khalaqa mongko ura ndadekake ha ing sifat-sifat iku wau sapa Allah Gusti Allah taala litakuna supaya ana sira ana iku asiroha tawanane sifat. Dan Allah tidak menjadikan sifat itu supaya diri kita tertawan, tidak, walakin khalaqa, tetapi ini ndadekake Allah ing sifat hatta takuna sehingga ana apa sifat ana iku asroka dadi tawananira. Jadi keempat sifat tadi dijadikan oleh Allah bukan untuk menawan kita, tapi justru sebaliknya, empat sifat itu dijadikan oleh Allah untuk agar supaya keempat sifat itu yang menjadi tawanan kita, bukan kita yang tertawan. Artinya bahwa ketika orang itu yang dipikirkan hanya urusan perut saja, urusan parci saja, yang dipikirkan adalah bagaimana menjatuhkan orang lain, yang dipikirkan bagaimana berbuat keburukan, maka artinya dia telah ditawan oleh sifat-sifat itu. Nah, ketika orang itu sudah mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan segalanya, semuanya, syahwatnya, semuanya itu, maka keempat sifat itu menjadi tawanannya, dan kita adalah rajanya. Wa tusakhira lan nglulutake sira ha ing sifat lisafari maring perjalanan alladzi lungo alladzi kang alladzi qaddam maka ana ing ngarepe sira wa taj'ala lan dadekake sira ihdaha ing salah siji sifat markabaka ing tungganganira wal ukhra lan ingkang weneh silahaka ing gamanira. Dan keempat sifat ini harus kita jadikan alat, harus kita dilulutno sebagai alat untuk kita jadikan tunggangan, tumpaan dalam perjalanan mengarungi hidup ini sampai sowan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan juga sebagai sebagian kita jadikan tunggangan, tumpaan, kendaraan armada untuk menuju Allah, sebagian yang lain kita jadikan sebagai gaman atau sebagai perisai yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia, hatta tasida sehingga buru sira ihak lawan sifat sa'adataka ing kebahagiaan kita. Faida balagta mongko lamun nalikane tumeka sira auradaka ing tujuanira faqala
tawin mongko manggono sira biya kelawan sifat tahta qadamaika ing dalem ngisore delamaan loro nira warji lan bali sira ila makani saadatika maring panggonan kebahagiaan nira. Ketika kita sudah sampai kepada tujuannya, pada tujuannya itu sudah tercapai, maka kita manggon menempatkan sifat-sifat tersebut berada tepat di bawah telapak kaki kita. Nek wong jenenge wong numpak jaran iku jarake ya ditumpaki, wong numpak sepeda, numpak motor, terus sakniki motore ya ditumpaki, dilunggui, bukan jarane dipikul, duduk sepeda motore dipikul, tapi motornya kita naiki. Maka kita akan kembali menuju tempat kebahagiaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.